Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia? Siang kembali menyapa Anda bersama saya Fana Kintan dan juga Ana Telita. Tentunya siang hari kami sudah siapkan banyak informasi untuk Anda yang sayang sekali untuk dilewatkan. Betul. Untuk mengawali akhir pekan. Awal pekan ya. Masih semangat. Kita informasikan saja ya Fena dan juga pemirsa, ini informasi pertama. Longsor dari tebing 50 meter di Dusun Katengkong di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan ini membuat akses jalan terputus. Akibat longsor, warga dari dua arah baik yang hendak ke Bokin maupun sebaliknya sejak dini hari tadi tidak bisa melintas. Sebab jalan utama yang selama ini dilalui warga tertimbun tanah dan batu serta batang pohon. Sementara personil TNI Polri dan juga warga yang ada di lokasi kejadian berusaha menyingkirkan material longsor dari badan jalan agar kendaraan baik yang hendak memasok sembako ke wilayah Bokin maupun yang keluar menjual hasil bumi ke ibu kota kabupaten dapat melintas. Sayangnya proses pembersihan material longsor yang menutup jalan penghubung kecamatan tersebut berjalan lamban. Sebab warga dan personil TNI Polri hanya mampu menggunakan alat seadanya karena alat berat yang ditunggu dari Pemkab Toraja Utara tak kunjung datang ke lokasi kejadian. Kejadian ini terjadi diakibatkan karena curah hujan yang tinggi secara terus-menerus sehingga tanah menjadi labil dan gembur. Setelah berjibaku memindahkan tanah berlumpur dan juga batu serta batang pohon, akhirnya akses jalan utama yang menjadi penopang ekonomi warga di wilayah tersebut bisa dilalui kendaraan secara bergantian. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Banetonapa, TV One mengabarkan. Ya, dari Sulawesi Selatan pemirsa kita beralih menuju ke Jawa Barat. Ini ada belasan siswa dan juga aparatur sipil negara di Banjar, Jawa Barat jatuh pingsan ketika mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional. Satu persatu siswa dan ASN ini dievakuasi tim medis ke posko kesehatan. Mereka mengalami gejala pusing, mual hingga muntah ketika mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di halaman kantor Setda Kota Banjar. Lantaran kondisinya semakin menurun, beberapa korban terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sisanya mendapatkan penanganan medis di posko kesehatan. Belasan siswa dan ASN ini diduga belum sempat sarapan dan memiliki riwayat sakit sehingga tidak kuat mengikuti upacara. Cuaca panas juga semakin membuat mereka lelah. Belum sarapan, sesuai banyak belum sarapan. Terus ada petugas juga upacara yang dari instansi juga banyak yang belum sarapan dan punya apa namanya penyerta yang lain kayak gitu. Cuaca juga panas, cuaca juga panas. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, di mana Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini telah selesai melakukan identifikasi terhadap 2 jenazah korban pesawat Teknem yang sempat jatuh di Serpong, Tangerang Selatan. Dua jenazah atas nama Pulu Darmawan dan juga Farid Ahmad pagi ini sudah diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah Pulu Darmawan di dalam peti coklat diserahkan ke pihak keluarga sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat oleh tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah Pulu Darmawan ini kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik Rumah Sakit AU Dr. Esnawan Antariksa untuk kemudian dibawa ke rumah duka di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga dari korban Pulu Darmawan, yakni sepupunya, mewakilkan keluarga besar untuk menjemput jenazah korban yang dibawa ke Semarang. Selang 15 menit kemudian, jenazah Farid Ahmad diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah Farid kemudian dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke Bandung, Jawa Barat.
Ya, pemirsa, duka ini menyelimuti keluarga dari instruktur pilot Pulu Darmawan, korban pesawat latih jatuh di Jalan Lapangan Sunburst BSD Serpong, Tangerang, Banten pada kemarin. Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka Kapten Pilot Pulu Darmawan di Jetis, Kecamatan Badukan, Kabupaten Semarang. Kesedihan mendalam turut dirasakan lantaran tiba-tiba pihak keluarga mendapatkan kabar duka atas meninggalnya Pulu. Jenazah korban dipulangkan melalui jalur darat dan diperkirakan menempuh perjalanan hingga 6 jam. Prosesi pemakaman akan dilangsungkan saat jenazah tiba di rumah duka dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Jenazah sudah dimandikan, dikafani, cuman untuk penyolatan jenazah di rumah duka. Terus kemudian ada prosesi sebentar belum dibawa ke tempat pemakaman yang insya Allah nanti rencananya dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Jetak, Desa Duren, Kecamatan Bandungan. Ya, pemirsa, suasana duka juga menyelimuti rumah kediaman Kapten Suwanda, kopilot pesawat yang jatuh di lapangan Sunbird di Kecamatan Serpong pada Minggu siang kemarin. Jenazah yang tiba di rumah duka di kota Cirebon langsung disambut histeris oleh keluarga dan kerabat korban. Jenazah kopilot Kapten Suwanda dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Karangmalang, Kelurahan Sunyaragi, kota Cirebon, Jawa Barat. Kopilot Kapten Suwanda meninggalkan 2 orang anak dan 1 istri serta ibu kandung di kota Cirebon. Ya, dan pemirsa, kita akan mengupdate informasi terkini dari Cirebon dan juga di rumah duka di Semarang. Pertama kita ke rekan kami dulu yang sudah berada di Cirebon, Jawa Barat. Silakan laporan Anda. Baik pemirsa, saat ini saya berada di depan pemakaman Kampung Karangmalang, Kelurahan Sunyara di Kota Cirebon, di mana pada pukul 10 tadi jenazah kopilot atas nama Kapten Suwanda dimakamkan di pemakaman umum Karangmalang, Kelurahan Sunyaradi, Kota Cirebon, di mana pada proses pemakaman pada pukul 10 tadi diiringi oleh keluarga jenazah dan kerabat jenazah. Bahkan pada saat proses kedatangan jenazah, para pihak keluarga dan para tetangga histeris dan tidak menyangka atas peristiwa yang dialami oleh jenazah. Selain itu juga sebelum terjadinya kejadian, pihak anak dari putra almarhum Suwanda, yakni Eka Adi Putra, 1 jam sebelum penerbangan sempat melakukan kontak WhatsApp terhadap sang ayah. Namun pada sekitar 40 menit kabar justru anaknya sendiri mendapatkan kabar bahwa ayah tercinta pesawat yang digunakan jatuh di daerah Serpong. Baik, Ana. Ya, Ervan, apakah kemudian ada agenda khusus yang memang digelar untuk keluarga hari ini di kediaman dari keluarga korban? Baik, menurut dari pihak keluarga, yakni dari anak almarhum, rencananya pada malam hari ini sekitar usai sholat Isya, rencananya pihak keluarga akan menggelar doa bersama untuk mendoakan almarhum Kapten Suwanda. Selain itu, jenazah juga akan menggelar doa bersama itu selama 7 hari. Baik. Terima kasih laporan dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan. Selanjutnya kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami, Aditya Bayu di sana. Aditya, silakan. Ya,
Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di rumah duka Kapten Pilot Pulu Darmawan, di mana rumah duka ini berada di Kelurahan Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Rencananya jenazah dari korban Kapten Pilot Pulu Darmawan yang merupakan salah satu korban jatuhnya pesawat di Serpong, Tangerang Selatan, diperkirakan akan tiba pukul 3 atau pukul 4 sore nanti. Di mana saat ini informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, perjalanan keluarga yang menjemput ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta sedang melakukan perjalanan atau menuju ke rumah duka. Nantinya jika sudah sampai di rumah duka, korban jenazah dari Kapten Pilot Pulu Darmawan rencananya akan disemayamkan di rumah duka untuk selanjutnya akan diselenggarakan prosesi doa bersama dan sholat jenazah untuk selanjutnya baru dibawa ke pemakaman umum setempat. Sejak minggu malam kemarin hingga siang hari ini puluhan pelayat silih berganti mendatangi rumah korban untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Begitu, kembali ke studio. Oke, baik. Aditya Bayu, apakah memang setelah untuk hari ini ada agenda khusus yang digelar oleh pihak keluarga untuk kemudian mendoakan bersama dari almarhum dan juga korban ini? Iya, untuk agenda khusus sepertinya tidak ada. Agenda hari ini hanya menunggu kedatangan jenazah, nanti ada prosesi sebentar oleh pihak keluarga. Setelah itu jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dan selanjutnya nanti malam akan digelar doa bersama untuk menghormati atau mendoakan dari korban Pulu Darmawan. Begitu. Baik. Terima kasih laporan langsung Aditya dan juga Ervan mengabarkan langsung dari lokasi masing-masing. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan informasi di mana angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini meningkat akibat kecanduan judi online. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini pelaku pengancaman fisik serta teror asusila terhadap seorang wanita ini diamankan oleh jajaran di Reskrimsus Unit Siber Polda Jawa Timur. Usai mendapat laporan dari wanita berinisial NMS atas tindakan teror asusila serta adanya ancaman fisik, petugas kepolisian bergerak cepat menjemput AP di rumahnya di kawasan Kebrawon, Surabaya. Dari video amatir, nampak pelaku ditangkap di rumahnya oleh unit 5 Siber di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Pelaku kemudian dibawa ke Polda Jatim guna pemeriksaan lanjutan. Kebrawon ya? Satu RT RW ya. Terduga pelaku teror AP meneror wanita pujaannya NMS. Penyebabnya karena cinta pelaku yang merupakan teman sekolah korban bertepuk sebelah tangan. Teror ini sudah dilakukan oleh AP sejak 10 tahun terakhir. Setelah menerima laporan, kami mengambil keterangan, klarifikasi dari korban. Setelah itu kami memprofiling terduga dan kami melakukan penjemputan di rumahnya pada pukul 19 tadi. Pelaku meneror korban dengan mengirimkan foto alat kelamin melalui cuitan di media sosial. Bahkan pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk menebar teror psikis terhadap korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang warga dan juga seorang warga tewas dan juga 3 orang lainnya mengalami luka-luka setelah terjatuh ke jurang pada saat berusaha untuk kabur dari sergapan petugas kepolisian sektor Jawa Timur. Jenazah Gunawan, 37 tahun, warga desa Sumber Dodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, berada di ruang isolasi setelah sebelumnya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi pada Minggu malam. Korban cukup parah akibat terjatuh ke jurang sedalam lebih dari 10 meter. Sementara 3 orang rekannya menderita luka-luka.
Menurut salah satu korban, saat itu tengah berada di arena judi sabung ayam di desa Randu Songo di Kecamatan Geringawi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang diduga berasal dari anggota Polsek Geneng yang melakukan penggerebekan. Tanpa pikir panjang, puluhan pejudi dan warga yang menonton tersebut kocar-kacir. Naas, 4 orang terjatuh ke jurang dan mengalami luka. Para korban langsung dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas serta rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, salah satu korban meninggal dunia. Informasi lainnya pemirsa, angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini meningkat dalam 4 bulan terakhir lantaran ratusan perkara perceraian tersebut disebabkan oleh judi online. Yang mengejutkan pemirsa, ratusan perkara perceraian tersebut sebagian disebabkan oleh judi online. Judi online kini menjadi problem baru yang mendorong angka perceraian di Bojonegoro. Jumlahnya cukup mengejutkan. Dalam 4 bulan terakhir, angka perceraian sudah tembus 1.121 orang. Sebagian besar kasus perceraian tersebut disebabkan karena pasangan terjerat judi online. Masalah perekonomian keluarga telah menyebabkan perselisihan antara suami dan juga istri sebagai dampak pasangan kecanduan judi online. Hingga pertengahan Mei, jumlah cerai gugat yang tercatat sebanyak 830 perkara, sementara cerai talak yang sudah tercatat ada 291 perkara. Yang mengajukan perceraian itu ada 1.121. Dari jumlah itu yang mengejutkan, mereka alasan mengajukan perceraian disebabkan karena suaminya kecanduan judi online itu ternyata mencapai 197 perkara. Kita cukup kaget, per minggu itu sudah sudah sampai puluhan. Jadi kalau kita lihat data per April kemarin hanya 179, sekarang sudah meningkat menjadi 197. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Ya, untuk menanyakan detailnya pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Solikin Jamik selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro. Selamat siang, Pak Solikin. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Solikin, ini angka perceraian di Bojonegoro kabarnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sesignifikan apa, Pak? Datanya seperti apa, Pak Solikin? Seperti yang sudah terkonfirmasi bahwa mulai Januari sampai pertengahan Mei ini memang bila dibandingkan di tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang cukup masif. Sudah tercatat ini ada 1.121 perkara yang mengajukan perceraian di Bojonegoro. Angka ini tentu bila dibandingkan di tahun yang lalu itu mengalami peningkatan. Karena dulu hanya 807 perkara. Sekarang sudah mencapai 1.121 perkara. Itu, Mbak. Oke, Pak Solikin, kami juga mendapatkan informasi duduk perkara akhirnya perceraian terjadi. Ini betul, Pak, lantaran melakukan judi online. Betul. Jadi ada fenomena baru yang cukup mengejutkan di Bojonegoro. Ternyata dari 1.121 perkara itu ada 197 perkara yang disebabkan karena seorang istri mengajukan gugatan cerai yang disebabkan karena suaminya itu adalah kecanduan judi online. Dan data itu menurut saya fenomena baru di Bojonegoro. Ternyata Bojonegoro menjadi kabupaten yang kena imbas euforia tentang judi online itu. Itu, Mbak. Oke, kalau bicara soal gugatan yang diajukan oleh istri ini, Pak, pasti mungkin melihat dari latar belakang ekonomi dari masing-masing nih, mayoritas. Ini seperti apa data yang diterima oleh pengadilan? Kecanduan judi online itu sebetulnya merambah di tingkat masyarakat yang tingkat ekonominya itu adalah
belum menggembirakan. Seperti kita ketahui, ciri daripada pejudi itu dia punya harapan besar, punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu tanpa mau harus kerja keras. Nah, sehingga yang melanda di Bojonegoro, maraknya judi online itu adalah memang masyarakat yang tingkat pendidikannya agak rendah, dan apalagi sekarang akses untuk melakukan judi online itu cukup mudah. Bisa diakses di mana saja, di mana asalkan ada internet, dia sudah melakukan itu. Nah, sehingga kalau kita bisa data yang menyebabkan mereka melakukan judi online karena memang harapannya itu besar untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, tidak dibarengi dengan kerja keras, dan itu biasanya memang terhinggapi oleh orang yang tingkat kemampuan ekonominya masih belum menggembirakan. Itu, Mbak Diana. Oke. Pak Solikin, untuk pemicu, sempat ditanyakankah kepada pasangannya atau yang melakukan judi online ini, apa sebenarnya pemicu melakukan judi online? Apakah memang benar tidak tahu bahwa mereka jika berjudi online malah akan memperburuk kehidupan ekonominya? Jadi rata-rata istri orang yang kecanduan judi online itu memang perilakunya memang agak agresif. Dia suka-suka marah, demi cita-citanya dia akan melakukan apapun yang menurut akal sehat tidak rasional. Dan ketika kita tanya mengapa melakukan itu, dia hanya membangun mimpi. Jadi padahal dia harus menyadari orang yang judi itu sebenarnya tidak bikin kantong itu baik, malah bikin kantong itu kering. Dan ini sudah merambah kemana-mana, termasuk pencurian di Bojonegoro ini juga menjadi marak akibat orang kecanduan judi online. Kemudian bahkan juga sudah ada perilaku-perilaku yang nekat untuk melakukan menjual apa saja demi keinginan itunya bisa tercapai. Bahkan juga ada yang sudah melakukan bunuh diri. Nah, itulah sebetulnya bahkan yang terbesar efek sampingnya itu melakukan KDRT. Sehingga ini memang benar-benar membutuhkan keseriusan bagi kita semua dalam rangka untuk menanggulangi. Kalau perilaku yang agresif itu efeknya yang menjadi dampak besar bagi istri. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan suka marah, tidak terkontrol, melakukan KDRT itu adalah menjadi sebuah pekerjaan. Nah, itulah akhirnya para istri sudah tidak kuat lagi akibat kecanduan itu, kemudian dia melakukan gugatan cerai. Itu Mbak. Oke, lantas kemudian penanganan yang dilakukan oleh pihak pengadilan begitu merespon banyaknya kasus perceraian yang mayoritas ini 100 kasus lebih ini mayoritas karena judi online begitu. Apa yang kemudian dilakukan oleh pihak pengadilan, Pak? Adakah kemudian sosialisasi mungkin atau pemanggilan kepada masing-masing pihak untuk bisa menyelesaikan dengan cara komunikasi? Seperti mediasi ya? Ya, jadi kalau mediasi tentu menjadi bagian proses untuk pemahaman dalam proses persidangan. Tapi yang terpenting sebetulnya dari data ini, bahwa pengadilan ini kan lembaga penanganan, bukan lembaga yang bisa melakukan pencegahan. Sudah barang tentu dari data ini menjadi masukan kuat bagi para penguasa di negeri ini, utamanya tentu bagian pihak-pihak yang terkait. Kami hanya menginginkan sebetulnya harus ada ketegasan dari sisi penegakan hukum untuk membangun ketertiban rakyat dengan cara memblokir semua situs-situs judi online. Dan itu bisa. Jadi bagian dinas informasi, kementerian yang terkait informasi itu, dan tentu kepolisian juga punya peran besar untuk selalu melakukan operasi dalam rangka penegakan dan pengawasan. Tanpa itu, maka kami meyakini judi online itu tidak tambah sedikit, tambah marak, apalagi mencari pekerjaan agak susah, tingkat kemiskinan itu juga merambah,
Sehingga filosofi dasar orang judi itu kan sebenarnya membangun harapan tinggi, tetapi tidak realistis. Nah, maka kami sekali lagi bagi Pengadilan Agama setelah melihat data ini merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk hadir. Khususnya memang kami meyakini blokir itu situs-situs judi online yang marak begitu. Dan ini dari data yang ada itu memang tidak hanya di perkotaan, di desa juga sudah ada selama ada akses internet. Itu, Pak. Baik, terima kasih informasinya Pak Solikin Jami. Semoga juga memang terblokir ya semua akses ke judi online. Masyarakat juga bisa tersosialisasi bahwa judi online ini malah bikin kantong kering begitu ya Pak. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terbaru untuk Anda. Ini update terbaru babak kasus dari kasus pembunuhan Vina. Nanti akan kami hadirkan di mana ada pernyataan mengejutkan yang keluar dari salah satu tersangka yang sudah bebas ya. Kami hadirkan selengkapnya saat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi kami hadirkan untuk Anda. Ini kuasa hukum salah satu terpidana kasus penganiayaan dan juga pembunuhan Vina dan Eki mengungkap fakta baru. Ya, bahkan kuasa hukum ini membeberkan ada perbedaan fakta antara berkas yang tertuang dalam berkas tuntutan kliennya dengan hasil otopsi dari Eki. Kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki kini memasuki babak baru. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki membeberkan fakta baru dari kasus yang diyakini penuh dengan kejanggalan dan rekayasa. Dari hasil autopsi dan visum kedua korban, tidak terdapat luka tusuk senjata tajam sebagaimana tertuang dalam tuntutan kliennya. Kalau di dalam tuntutan jaksa, akibat meninggal Rizky, itu meninggalnya korban itu karena tusukan benda tajam. Saya bacakan. Setelah itu saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Usil menusuk dada sebelah kanan korban Muhammad Rizky sebanyak 1 kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu di bagian kepala Muhammad Rizky sebanyak 1 kali. Selanjutnya saudara Peggy alias Peron memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke tubuh korban Muhammad Rizky, dan saudara Dari menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky meninggal dunia di tempat. Ini meninggal dunia di tempat menurut tuntutan jaksa. Sedangkan dari hasil otopsi dan visum pada saat korban masuk rumah sakit, ini dinyatakan, ini pada saat masuk rumah sakit ya, Dr. Rahma Tiarnita. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Selain terdapat perbedaan antara amar putusan dan hasil otopsi, tim kuasa hukum juga menyebut bahwa kliennya diduga merupakan korban salah tangkap dan rekayasa dari kasus ini. Pasalnya, ketujuh pelaku tidak mengenal kedua korban dan berada di tempat berbeda saat kejadian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan langsung menyapa Saka Tatal. Ini salah satu mantan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Selamat siang, Saka. Selamat siang, Saka. Selamat siang. Oke. Saka, kemarin dibebaskan di bulan apa, Saka? 2020 bulan 4 April. Oke. April 2020, artinya sudah kasusnya 3 tahun berlalu. Namun ada fakta baru yang dibeberkan. Sebenarnya dakwaannya kemarin pada saat akhirnya divonis penjara selama 10 tahun, kemudian direvisi, mendapatkan revisi begitu hingga keluar di tahun 2020. Ini apa yang disangkakan? Ada remisi, benar ada remisi, terus juga saya ikut program juga.
Oke. Ada program di Bandung juga kan, ada programnya kan banyak, tergantung minat juga. Oke. Saka, ini kan pelaku yang sudah ditangkap dan juga sudah dapat vonis ini ada 8 ya dari total 11 yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau Saka ini mengenal nggak 7 pelaku lainnya yang saat ini sudah ditahan? Dari 6 itu satu kampung, 1 orang saya tidak mengenal sama sekali. Oh, jadi sisanya kenal, cuma 1 orang yang nggak kenal? Sisanya kenal. Oke, kalau hubungan Saka dengan 6 orang tadi itu apa saja? Satu kampung doang, jarang main. Oke. Jarang main, tapi kalau kejadian tersebut terjadi, Saka berada di lokasi kah? Tidak ada. Tidak di lokasi. Berada di rumah sama kakak saya. Oke, sama dakwaan paman saya. kenapa bisa akhirnya didakwa Saka akhirnya masuk ke dalam penjara hingga divonis? Dakwaannya apa? Dakwaannya bahwa saya memukul. Tapi kenyataannya beda. Saya dipukulin, saya disiksa, saya disetrum. Suruh mengakui apa yang dituduhkan itu. Tapi kenyataan saya tidak melakukan apapun yang dituduhkan tersebut. Kalau soal mengenal Vina dan juga 1 korban yang tewas juga ini, apakah Saka mengenal 2 korban ini? Saya tidak mengenal dari kedua korban itu. Saya tidak mengenal sama sekali. Oke. Saka waktu dilakukan penangkapan berada di mana? Apakah bersama dengan ke-6 orang lainnya? Saka waktu ditangkap tuh adanya di mana, lagi ngapain? Awalnya saya lagi di rumah, baru bangun tidur. Itu sore. Saya main ke rumah nenek saya. Terus ada adiknya Eka Sandi disuruh ngisi bensin. Adiknya Eka Sandi nyuruh saya minta antar. Ya udah saya mau, sekalian mau main bola juga. Itu langsung ngisi bensin. Habis ngisi bensin saya mau ngasihin motornya ke Eka Sandi. Pas mau ngasihin motor itu ada di SMP 11. Depan SMP 11. Pas mau ngasihin motornya ke Eka Sandi itu udah ada polisi. Kalau Eka Sandi udah ditangkap. Saya nyamperin ke situ. Pas baru nyampe ke situ, saya juga langsung ditangkap tanpa pengetahuan apapun. Saya tidak dikasih tahu penyebab apapun, keterangan apapun juga tidak pernah. Oke, kalau mendengar pernyataan dari Saka tadi, mungkin juga bisa berbincang dengan pengacaranya Ibu Titin. Bu Titin, ini kan Saka sudah kemudian menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 4 tahun sampai lolos di tahun 2020 kemarin ya Bu, kalau tidak salah. Nah, ini bagaimana kemudian membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Saka ini berbeda dengan apa yang sudah diputus dalam persidangan oleh hakim? Bu Titin. Ya, sebetulnya sejak awal kita sudah menyatakan. Boleh dipakai mic-nya, Bu Titin? Sebetulnya di dalam ruang persidangan, Mbak, kita sudah sebenarnya dalam persidangan kita juga sudah menyebutkan fakta-fakta itu, fakta-fakta dan alibi. Tapi memang hasilnya seperti itu. Kita sudah melakukan berbagai upaya, Mbak, dalam persidangan maupun di luar sidang. Di luar sidang itu artinya saya pernah melaporkan ke Propam Polda Jabar mengenai penangkapan yang tidak dilengkapi dengan surat. Saya pernah melaporkan ke Komnas HAM. Saya pernah melaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi dari tahun 2016-2017 itu saya sudah melakukan berbagai hal. Cuman kita di Cirebon, Mbak, waktu itu saya juga nggak ngerti. Setiap kali selesai bersidang, kalimat barang bukti tidak sesuai dengan tuntutan sudah saya sampaikan sejak 2017. Dan sebetulnya sudah ada di media. Makanya saya juga
Waktu itu sepertinya bentengnya terlalu kuat kalau saya harus nembus itu. Akhirnya ya walaupun kita sudah melakukan berbagai upaya, ya kami pasrah dengan putusan itu, walaupun upaya-upaya lainnya kita lakukan, tetap hasilnya sama. Upaya hukumnya kita lakukan, tetap hasilnya sama. Oke, Bu Titin begini, pastinya kan ada kesaksian dari rekan-rekan lainnya yang menyatakan bahwa Saka ini sempat memukuli dan hasilnya juga dari tubuh almarhum Vina juga ada bukti visum bahwa ada benda tumpul yang bersarang di tubuhnya Vina begitu ya, ada lebam-lebam ataupun memar. Ini apakah sempat tidak disangkal kemarin pada saat persidangan terjadi? Kalau kita kan dasarnya hasil visum Mbak. Kan kita juga tidak melihat kondisi ini. Jadi saya bicaranya antara tuntutan jaksa dengan hasil visum itu jauh berbeda. Kalau dalam tuntutan jaksa, korban meninggal karena tusukan di perut bagian bawah, meninggal di tempat, di lokasi belakang showroom itu. Tetapi hasil visum menyatakan meninggal karena otopsi mengatakan benturan di belakang tengkorak belakang. Nah, kalau dari hasil visum awal sendiri sudah dinyatakan tidak ditemukan bekas tusukan benda tajam. Jadi perbedaan antara tuntutan dengan hasil visum itu kita sudah sampaikan di persidangan. Bahkan ketika dokter yang dihadirkan sebagai saksi kemudian diperlihatkan barang bukti yang digunakan, barang bukti itu pakaian digunakan oleh korban Eki. Apakah benar pakaian itu yang dikenakan oleh korban meninggal dunia ketika masuk ke ruang jenazah? Dokter itu menyatakan ya. Waktu itu saya juga memastikan, apakah ibu tidak melihat ada lubang di daerah dada ataupun perut? Karena tusukannya kan di bagian dada kiri dan perut. Tidak, itu baju yang dikenakan ini. Nah, baju itu kan sebelumnya juga sempat dikubur dulu bersama jenazah, kemudian diotopsi kan dibuka kembali, dibawa lagi ke persidangan. Itu sama, dokter di dalam otopsi menyatakan ada bungkusan putih, bungkusan plastik yang berisi baju itu. Yang tidak dihadirkan adalah pakaian jaket ekstasi yang dikenakan oleh korban Vina. Di dalam fakta persidangan, teman dekatnya Eki menyatakan saat terakhir ketemu dia jam 21.15, Vina itu menggunakan jaket ekstasi. Oke, baik. Dan di dalam kesaksian polisi Polsek yang menerima laporan kecelakaan, jaket itu di pakaian itu ditaruh di mobil Ranger. Tetapi di persidangan jaket itu tidak dihadirkan, jaket ekstasi itu tidak dihadirkan. Sedangkan keterangan BAP-nya Liga Akbar atau Awod yang merupakan teman dekatnya Egi, Vina itu menggunakan jaket ekstasi. Oke, itu yang disampaikan Bu Titin. Tapi Bu Titin izin Gitu, saya mau kembali lagi ke Saka, Bu. Boleh minta tolong diberikan mic kembali ke Saka. Saka, ini kan tadi kamu mengatakan tidak mengenal Vina dan juga Eki, dua korban yang meninggal ini. Pada saat malam kejadian, posisinya kamu waktu itu ada di mana, Saka? Waktu di malam kejadian saya posisi ada di rumah paman saya, sama kakak saya juga ada, sama paman saya ada, sama teman-temannya kakak saya. Dari sebelum maghrib hingga malam, hingga jam 10 lewat. Jam 11 kurang saya pindah ke bengkel karena teman saya motornya rusak, minta diantar, langsung dibenerin ke bengkel. Jam 11 kurang saya pergi menuju ke bengkel. Sebelum nyampe ke Jadi bengkel memang itu kan ada beberapa tidak jalan layang. bersama dengan 6 rekan yang kamu kenal tadi? Enggak. Oke. Saka begini, kenapa ada keterangan dari rekan-rekan lainnya bahwa mengatakan Anda dibonceng dengan motornya untuk kemudian bergabung bersama dengan mereka? Ini kenapa ya? Ini karena dia dipaksa juga, Pak. Dipaksa ya, Saka, karena dia juga dipukulin juga, disetrum, disiksa. Iya.
Begini, artinya keterangan yang disebutkan tadi bukan keterangan sebenarnya, begitu maksud Anda? Saya awal tidak tahu menahu. Saya juga posisi ada di rumah. Ada saksinya kah ketika Anda berada di rumah? Atau pergi ke bengkel itu? Ada. Sudah Ada dihadirkan saksi, di sampai sekarang persidangan? masih ada orangnya. Pernah dihadirkan ya? Mbak, saya yang berada di dalam fakta persidangan ya, Mbak ya. Di dalam sidang itu kita menghadirkan saksi alibi itu kenapa pada akhirnya saya melaporkan ke Komisi Yudisial karena pada saat sidang peradilan anak itu tidak sesuai, Saka itu dibentak-bentak. Jadi saya juga ketika padahal hakim ketuanya saat itu dianggap hakim yang bagus. Tapi memang dan itu saya ada Mbak saya ke Komisi Yudisial melaporkan itu, jadi ya. Oke, Bu Titin, rencana kedepannya apa yang mungkin akan dilakukan oleh Saka dan juga pihak keluarga? Rencana kedepannya dengan terbukanya semua ini, saya sih berharap apa yang saya suarakan sejak 2016 sampai sejak 2016-2017 bisa, sekarang kan skopnya nasional ya Mbak, padahal sih sudah saya teriakan dari dulu. Mudah-mudahan ada hasil yang baik, terutama bagi anak-anak yang masih ada di dalam juga. Luar biasa Mbak, seumur hidup kami tahu banget prosesnya seperti apa. Saya merasakan betul, saya juga sudah lari kemana-kemana sejak tahun 2000. Oke, baik. Saya mau ke Saka kembali, Bu Titin. Ini untuk Saka, apakah kemudian nanti akan melanjutkan sekolahnya mengingat menghabiskan kurang lebih 4 tahun ya ada di dalam jeruji besi. Kedepannya apa yang kemudian Anda akan lakukan, Saka? Ya, mungkin kalau dibilang sekolah lagi juga bingung saya juga. Udah dicap kayak gitu juga. Main-main juga kan banyak tangga-tangga yang ngomong kayak gini. Saya juga sebenarnya nggak peduli karena dia nggak ngerasain. Ini kan yang saya alamin. Saya kan udah orang lain bilang apa juga udah biarin aja. Karena kan dia nggak ngalamin apa yang saya ngalamin. Oke. Baik, terima kasih banyak Saka Tatal dan juga Bu Titin. Saya pribadi mah kepengennya nama saya itu bersih lagi kayak dulu lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Saka Tatal, terima kasih juga Bu Titin. Semoga proses yang ingin dilakukan ke depannya dipermudah. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Baik, pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan ahli metafisika untuk membuka sebenarnya suara-suara yang dikeluarkan oleh teman Vina yang keluarga anggap merupakan suara Vina. Ini apakah betul, kebenarannya seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Dipukul pakai balok gede, dipukul tangan Vina patah. Akibat meninggal Rizky itu, meninggalnya korban itu karena tusukan benda tajam. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Balok gede. Kasus pembunuhan Vina dan Eki warga kota Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah rekaman suara arwah yang diduga Vina viral di media sosial. Kemudian kasus ini diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis dan ditahan. Sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Mereka yang masuk daftar pencarian orang adalah Peggy alias Perong, otak di balik pembunuhan Vina. Lalu Andi dan Dani, 2 tersangka lain yang juga belum ditangkap.
Meski suara yang diduga dari arwah Vina dipercaya sebagai orang yang dapat menggambarkan kronologis dari peristiwa memilukan yang dialami Vina dan Eki dan bisa menjadi petunjuk awal dalam pengungkapan kasus Vina ini, tapi rekaman suara tersebut tetaplah tidak bisa diterima sebagai bukti hukum di pengadilan. Lantas, bagaimana cara kita memahami suara yang disebut berasal dari arwah seseorang yang sudah meninggal dunia? Ya, untuk mendalami mengenai fenomena ini di mana ada suara arwah dari almarhumah orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kita akan hadirkan ahli metafisika. Di sini sudah ada Mas Kirama Wijaya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke. Mas Kirama, ya. Ini mungkin bisa dianalisa. Ada suara kemudian yang disampaikan oleh viral juga di media sosial, di mana ada suara yang diduga arwah dari almarhumah Vina ini. Bahkan keluarga pun sudah mengkonfirmasi bahwa suaranya mirip persis seperti anaknya. Tangisannya juga mirip, ketawanya juga mirip. Analisa Anda seperti apa? Bisakah ini kemudian diyakini suara arwah tersebut kebenarannya? Oke, kalau menurut pandangan dari metafisika, saya lihat itu memang butuh identifikasi lanjut ya. Jadi kalau saya sendiri meyakini itu hanya 55%. Jadi di sini tentunya peran penting dari yang kita lihat ya dari analisa kacamata metafisika saya itu jin korinnya, gitu loh. Tapi begini, secara akal sehat, mungkin akal normal saja ya begitu. Rasa-rasanya sulit sekali untuk mempercayai, memverifikasi hal-hal tersebut terjadi. Ini sebenarnya prosesnya seperti apa? Kita bedah satu-satu ya. Ini prosesnya seperti apa ketika tadi Anda katakan bahwa jin begitu ya, memasuki suatu tubuh manusia, akhirnya mengungkapkan suatu. Ini secara akal sehat, pikiran kita, logika, agar masuk seperti apa? Jin ini kan dasarnya dalam pandangan metafisika ini kan energi. Energi ini menyimpan memori. Nah, dari memori ini, si energi tersebut itu memilih gitu loh, untuk kepada siapa dia menyampaikan, kepada siapa dia nyaman. Nah, sehingga yang menyerupai almarhumah ini menyampaikan pesan yang memang istilahnya dendam yang tidak terbalaskan. Seperti itu, Kak. Bagaimana bisa tahu, Mas? Tadi kan ada katanya ada ciri caranya. Caranya gimana? Satu, kita bisa identifikasi lanjut dari lewat keluarganya. Apakah memang sang keluarga itu merasa suaranya itu sama atau tidak gitu loh. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, kita kan juga butuh hal logis ya. Ada yang namanya tim forensik untuk mengidentifikasi lanjut. Nah, itu juga nggak boleh lanjut dilewati begitu saja gitu, proses itu sendiri gitu. Untuk kebenarannya, ini ketika katakanlah seorang dimasuki oleh jin korin ini ya, kebenarannya seperti apa? Apakah memang dia akan mengatakan hal-hal yang betul begitu? Kalau kita lihat, kita dengarkan cuplikan dari rekamannya tersebut, bahwa keluarganya pun sempat mengatakan bahwa kata-kata yang diungkapkan ini sama persis dengan hasil visum ataupun identifikasi dari pihak polisi. Kalau menurut saya pribadi, kebenarannya itu begitu saya lihat video tersebut ya, itu hanya 55% ya. Gitu. Kenapa bisa dikatakan 55%? Karena saya melihat itu lebih kuat dari energi korin, bukan si arwahnya gitu. Karena dalam proses metafisika yang saya percayai, pandangan metafisikanya, itu setelah kita selesai kehidupan selanjutnya itu, sebenarnya kita akan tenang gitu loh, ke alam yang abadi gitu. Nah, tugas-tugas jin ini kan menyimpan memori yang lain. Nah, sementara kan dia membaca, ini dia direngut nyawanya pada bukan waktunya gitu. Nah, ini momentum dia untuk memecah keimanan kita sendiri, Kak. Gitu kira-kira. Nah, kalau untuk pemilihan yang kemudian ingin bisa bahasanya dirasuki gitu ya. Ini kenapa pada akhirnya dipilih orang terdekat seperti sahabatnya si Linda ini begitu? Apakah memang ini karena ada emosional yang terjalin antara Vina, almarhumah Vina dengan sahabatnya ini sehingga pada akhirnya bisa tersampaikan pesannya melalui sahabatnya? Kalau itu kan berangkat dari ciri caranya ya. Nah, dari ciri caranya ini memang kalau yang kita percaya ini kan ada yang bilang tulang rusuknya renggang, ada juga dia memang mengolah kebatinan dan sebagainya. Nah, kalau untuk kasus si temannya almarhumah ini, saya lihat ini karena dia memiliki sebuah tekanan traumatik yang
kencang karena kehilangan sahabatnya itu sendiri, sehingga blank gitu. Nah dari blank itu dia masuk gitu loh. Si jin ini punya peluang gitu loh. Sehingga karena dilihat, wah ini memori dari almarhumah sahabatnya ini kosong nih karena dia banyak. Nah masuklah si energi itu Kak. Gitu penjelasan dari metafisikanya. Oke. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian bisa dikatakanlah dirasuki. Oke, kalau saya bilang skalanya itu dari 10 orang hanya cuma 1. Jadi bayangin kalau misalkan ada 100 orang, itu cuma 10% yang memang memiliki kemampuan seperti ini. Gitu Kak. Oke, hanya 10% aja? Iya. Ini 10% itu artinya dia harus memiliki kemampuan apa saja? Jin korinnya kah atau personal orang yang ketika semasa hidupnya? Bisa itu dari turun menurun, bisa itu juga memang dia mengolah, bisa juga memang dia diberikan di gift gitu. Oke. Ki, ini kan ada kekhawatiran bahwa pernyataan mungkin yang disampaikan oleh arwah tersebut ada kekhawatiran bisa menyesatkan begitu. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan pernyataan mana yang kemudian benar begitu, mana yang bisa kita gunakan, cara pilih-pilihnya ini seperti apa Ki? Oke, berarti itu berangkat dari bagaimana proses ini bisa terjadi ya. Nah pertama gini, proses ini terjadi saya bilang ini dalam kategori trance dalam metafisika. Nah trance itu memilih gitu loh. Jadi pada saat trance, si sumber energi ini masuk kepada orang-orang yang bisa trance gitu loh. Nah, jadi kalau trance ini biasa kalau dalam bahasa tradisional itu disebut pawisik gitu loh. Nah, kalau untuk kita memilih itu biasanya kita lihat apakah ini ada baiknya, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan lebih banyak baiknya, misalnya untuk kasus Vina ini ya. Nah kalau memang ini sebuah petunjuk, ya udah kita laksanakan gitu. Tapi jangan lupa dengan hal-hal yang logis juga, adanya tim forensik, lakukan reka ulang dan sebagainya gitu loh. Kayak gitu kan. Artinya tidak bisa dipercaya, tapi bisa dijadikan suatu acuan untuk menyelidiki lebih lanjut, begitu. Betul. Dalam kasus-kasus begini. Iya. Oke, kalau misalnya beberapa kasus mungkin katakanlah tentunya Anda tidak hanya menghadapi satu kasus ya kayak gini ya, berulang kali. Nah, dari sekian banyak katakanlah skalanya 1 sampai 10 begitu ya. Kebenaran bisa terungkap ketika ada kasus-kasus atau hal-hal seperti ini dari ilmu metafisika sendiri bisa mengungkapkan sebuah kasus itu berapa persen? 30%. 30% terungkap dari bukti-bukti yang ditunjukkan? Bukan, kadang itu pakai apa ya, firasat, feeling. Gitu loh. Jadi dari feeling itu kan kita kadang-kadang menemukan sebuah petunjuk yang tidak terduga ya. Nah dari situ based on dari spiritual itu kita akan menuju ke sebuah sumber gitu. Nah itu nanti ketemu aja jalannya Kak gitu. Gitu loh. Mas, ini yang mungkin banyak pertanyaan juga ya. Suaranya ini bisa sama persis gitu untuk kasus Vina ini. Gimana cara menjelaskan secara logika bahwa suaranya ini persis, bahwa ini pernyataannya sesuai dengan yang disampaikan oleh keluarga? Penjelasannya ini gini, si Korin memang bisa menyerupai makhluk yang sudah meninggal ini gitu loh. Jadi energi kekuatannya itu dikopi sama dia gitu loh. Dari memori-memori ini, makanya kenapa yang tadi saya bilang di awal, si Korin ini memilih memasuki sahabatnya gitu loh. Di mana akses datanya itu lebih banyak di situ gitu loh. Oke. Gitu. Mas Kirama, penasaran, apakah ilmu metafisika ini juga dipakai oleh pihak kepolisian untuk penyidikan begitu? Di belakang layar ya, saya bisa bilang di belakang layar. Seperti apa mungkin prosesnya? Mencari orang, memanggil orang, seperti itu paling enggak. Oh, ketika nanti sudah ada kasus-kasus begini, ketika buntu baru digunakan metafisika? Tergantung permintaan Kak Kalau Ki pernah ada pengalaman nggak untuk kemudian dimintai tolong untuk membantu kalau kasus? Untuk saya pribadi ya, saya pribadi ini pada saat dulu di Tangerang ya, itu memang dimintai, cuman pada saat saya datang kan saya orang jauh lah sebutannya gitu. Cuman ternyata udah ada orang setempat yang seorang ahli juga gitu loh, dan ternyata benar gitu. Baru itu aja saya dapat kasus seperti itu. Mas Kirama, lulusan luar negeri ya? Iya. Di mana Mas? Di Kansas. Di Kansas, oke. Kansas, Amerika. Oke, di Amerika. Katakanlah di sana artinya ada ilmu metafisika ya. Apakah kemudian sama metafisika di sana dan di sini? Karena kalau kita lihat sendiri, mungkin dari ilmu-ilmu seperti itu, keyakinan energi-energi tadi yang Anda katakan ini sempat berbeda ya? Iya.
Banyak memang butuh dari adaptasi di sini juga ya. Cuman dari saya baca-baca literasi yang beredar di sana pada saat saya pelatihan di sana, memang banyak mengadopsi kepercayaan Timur. Oke, seperti? Seperti ya fenomena kesurupan, energi dan sebagainya. Tapi yang dipelajari itu apa sih Mas kemudian? Lebih ke arah spiritual, terus individual menjadi seperti apa, bagaimana bakat ini digunakan dan sebagainya. Penyembuhan di dalam juga. negeri di Indonesia ini kan pasti berbeda dengan negara-negara lain. Ya. Apa yang perbedaan paling mencolok begitu dalam ilmu metafisika yang Anda pelajari dari sisi spiritual? Oke, kalau harus saya yakini dan percayai, memang di Indonesia ini kekurangannya diksi-diksinya. Nah, kelebihan dari orang-orang Barat itu pada saat saya belajar itu lebih banyak mengkategorikan diksi-diksi yang luar biasa gitu. Jadi kita belajar itu tidak rumit gitu loh. Oke. Artinya sama-sama spiritual realitas yang lain begitu. Betul. Ya? Ke realitas yang lain. Berbicara mengenai realitas yang lain, ini kembali ke Vina. Ya. Kasus Vina. Karena ini yang menjadi viral adalah ketika dia seperti dirasuki begitu ya. Kemudian berbicara dengan keluarganya yang mengatakan suaranya sama. Ini kesamaan antara suara. Bagaimana kita melakukan pembenaran ataupun membuktikan bahwa itu suara adalah suara dari almarhum atau hanya karena feeling saja? Begitu, bagaimana cara membedakan? Kabarnya akan didalami begitu suara dari berdasarkan informasi yang saya dapat ya dari beberapa YouTube dan sebagainya ya, dan penjelasan si keluarga tersebut ya ada di sebuah podcast. Sayangnya pada saat Vina kemasukan itu sang keluarga kalau nggak salah kakaknya sudah menekan Vina untuk tidak lanjut memasuki tubuh lain gitu loh. Walaupun Vina sendiri itu menuntut dendam gitu loh kepada si yang merasa membunuh ini dan belum tertangkap kan gitu. Sayangnya sudah diredam seperti itu, jadi akses untuk masuk lagi sebenarnya susah gitu loh. Kecuali cara mengidentifikasinya memang si Vinanya mau masuk gitu loh. Ayo Vina kamu silakan monggo masuk gitu loh. Emang di ilmu metafisika masih bisa arwah seseorang memasuki lagi? Ya Vina makanya ini yang saya bilang tadi kan konteksnya itu kan yang saya percaya dari awal juga bilang korinnya Kak. Nah itu kita suruh masuk lagi, apakah benar itu Kak maksudnya? Kalau korinnya tapi masih bebas begitu? Iya, masih bebas. Artinya dan justru malah saya lihat masih sering mendatangi keluarganya. Oh gitu? Baik berupa wangi-wangian, suara, pawisik dan sebagainya. Tapi ini mungkin hanya bisa dibuktikan 55% itu ya. Oh iya tentunya. Tetap penyelidikan, sebagai identifikasi. Seorang ahli loh, ini saya bilangnya gitu 55% ahli mengatakan 55% akhirnya. Suara Vina juga masih akan didalami tentunya oleh Iya harusnya kayak gitu. Penyidikan masih terus akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik. Terima kasih Mas Kiramal sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini juga kami harapkan ya agar kasusnya segera terungkap, yang masih belum tertangkap segera polisi amankan. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi pernikahan sejenis yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kabar selengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini, di mana ada pernikahan sejenis yang terungkap di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pernikahan sejenis ini terungkap berkat foto lama yang diunggah oleh seorang warga. Warga Desa Sekeli heboh dengan pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki yang terjadi di Desa Sekeli, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di rumah pengantin, warga yang geram nyaris menghakimi kedua pengantin. Beruntung petugas dan kepala desa tiba di lokasi hingga aksi main hakim sendiri dapat dihindari. Terungkap pernikahan sejenis ini setelah perias pengantin yang curiga karena tidak boleh memakaikan baju pengantin. Tidak lama berselang seorang guru memposting foto lama dari salah satu pasangan pengantin tersebut. Dari hasil pemeriksaan istri kepala desa dan bidan, diketahui pengantin wanitanya merupakan seorang laki-laki yang berinisial DLU. Aku yang nama asli saya Jurnal. Saya selaku membuat kehebohan yang viral kemarin di desa. Saya di Desa Sekeli. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Bahwa saya sebenarnya dan saya sebenarnya laki-laki. Kasus tersebut kini ditangani Polsek Gene Barat Selatan. Dari Halmahera, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai pernikahan sejenis di Maluku Utara? Ini kita sudah tersambung dengan AKBP Aditya Kurniawan, Kapolres Halmahera Selatan. Pak Aditya, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Adit, kami ingin konfirmasi, ini kan tadi pelaku juga sudah mengaku bahwa menikah sejenis. Apakah pelaku ini nikah secara agama atau negara? Karena dari KTP saja kan harusnya sudah terlihat, Pak, kalau laki-laki. Jadi begini, kalau untuk saat ini kedua pelaku ini memang sudah kami amankan di Polres Halmahera Selatan, dan memang kemarin dari pernikahan ini dicatat oleh pejabat pencatat nikah, Mbak. Pejabat pencatat nikah, artinya ini di KUA iya, atau dari di PPN mana, di Pak? desa. Di mana, Mbak? Oke, artinya ini tercatat secara negara? Tercatat di BPN desa, Mbak. Pejabat BPN pencatat nikah desa. yang ada di desa. Iya. Oh, pencatatan nikah hanya di desa saja, tidak tercatat di KUA, Pak? Belum tercatat di KUA. Oke. Memangnya kalau untuk tercatat di BPN desa ini tidak ada proses yang harus dilewati begitu, Pak? Gimana, Mbak? Tidak ada proses yang harus dilewati seperti screening untuk bisa mengecek masing-masing baik KTP, kemudian kesehatan. Iya. Jadi seharusnya memang itu harus ada proses yang sudah dilakukan, harus ada proses administrasi. Tetapi dari hasil pemeriksaan ternyata dari salah yang mengaku perempuan atas berinisial JL alias Della ini, dia tidak menyertakan kartu tanda penduduk. Oke. Jadi tidak disertakan gitu, tapi kenapa bisa diproses, Pak, di BPN desa? Nah, itu sementara masih kami dalami karena pernikahannya pun tidak dihadiri oleh kedua orang tua masing-masing. Jadi hanya melalui wali saja. Dan ini yang sementara masih kami dalami karena ada pemalsuan identitas di situ yang kami duga. Ada pemalsuan. Apakah kemudian ada juga unsur penipuan, Pak? Unsur penipuan tetap ada, Mbak, karena yang JL alias Della ini kan mengaku sebagai laki-laki ya. Oke. Dan setelah dicurigai, setelah diperiksa oleh bidan setempat dan oleh ibu-ibu dari desa, ternyata yang bersangkutan adalah seorang laki-laki. Pak Kapolres, sebelum pada akhirnya diperiksa oleh warga dan juga bidan desa begitu, apa yang kemudian membuat pada akhirnya ini merasa ada yang janggal dari pernikahan ini? Pemicunya apa, Pak Kapolres? Jadi begini, dari yang kami dapat keterangan dari kepala desa, awalnya kecurigaan itu pada saat pengantin ini akan lagi dirias, Mbak. Jadi pada saat akan diganti bajunya dengan baju pengantin, si JL alias Della ini dia berkeberatan. Jadi dia maunya memakai baju sendiri gitu. Oke. Pak Adit, sampai situ, akhirnya ketahuan, artinya ini mereka belum melangsungkan resepsi pernikahannya atau sudah, Pak? Resepsinya sudah, Mbak, sesuai tadi yang difoto tadi, Mbak, karena sudah dilakukan juga pesta pernikahan, Mbak, di desa. Oke. Apakah keluarga mempelai pria juga tahu, Pak, atau hadir di resepsi pernikahan tersebut? Jadi lokasi pernikahan ini kan di lokasinya mempelai pria, tetapi bukan di tempat orang tuanya, Mbak, tetapi di tempat kakaknya, kalau kakak dari mempelai pria. Dan orang tua mempelai pria, mempelai wanita juga tidak hadir gitu.
Oke, Pak, untuk keduanya ini saat ini posisinya seperti apa, Pak? Adakah kemudian pengamanan khusus dari pihak kepolisian? Oh, untuk keduanya tetap ini masih kami dalami penyelidikannya terkait dengan apakah memang ini direncanakan oleh kedua pihak antara pelaku yang mempelai laki-laki dan tanda kutip mempelai perempuannya. Ini memang masih kita dalami. Oke, Pak, untuk motif awal mereka melakukan pernikahan ini, apakah memang ada rasa suka dan suka begitu, Pak? Atau seperti apa sih, Pak? Kalau dari keterangan dari yang kita dapatkan, jadi mereka berdua ini sudah berhubungan selama kurang lebih 6 bulan. Kenal melalui media sosial, melalui Facebook, kemudian mereka berkenalan, ketemu, dan sempat juga tinggal satu kos gitu. Tapi tahu sama tahu, Pak, untuk jenis kelamin masing-masing? Nah, ini yang masih kita dalami karena kan masih tetap ada pertentangan ya antara dua orang ini. Nah, ini yang masih kita dalami lagi, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres untuk tidak ditiru ya, semua harus dengan proses yang sesuai begitu, administrasi, pendaftaran dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Ya, terima kasih Mbak. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pesawat latih milik Indonesia Flying Club dengan kode PKIFP ini jatuh di lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Banten menjelang Minggu sore kemarin, di mana 3 orang tewas akibat kecelakaan jatuhnya pesawat ini. Tim KNKT dibantu personil TNI Polri mengevakuasi bangkai pesawat latih yang jatuh. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 3 jam dengan dibantu 2 mobil tambahan untuk membawa bangkai pesawat. Badan pesawat yang hancur itu selanjutnya dibawa ke landasan terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan. KNKT mengumpulkan seluruh serpihan pesawat untuk dilakukan pemeriksaan. Dan berdasarkan informasi awal, pesawat sedang melakukan survei ke Tanjung Lesung dan sedang mengarah pulang ke landasan udara Pondok Cabe. Mengumpulkan semua serpihan dan kita mencatat tadi ada mesin yang jatuh di sebelah sana, terus ada bagian baling-baling yang jatuh di sebelah sini. Kita catat semua posisi-posisinya. Nah, itu nanti dari posisi-posisi jatuhnya kita akan mencoba bagaimana sih sikap pesawat ketika terakhir sebelum menabrak pohon. Dugaan awalnya apa, Pak? Belum ada, Mas. Terlalu dini lah kita ngomong ke Pondok. Puing-puing ini akan dibawa kemana, Pak? Ke Pondok Cabe. Pondok Cabe. Sementara itu pemirsa, juru bicara Kementerian Perhubungan Aditya Irawati menyebutkan pesawat Teknem P2006MT yang jatuh di lapangan BSD Tangerang Selatan milik Indonesia Flying Club ini berisikan 3 orang. Ya, pesawat tersebut hendak mendarat di Bandara Pondok Cabe namun terjatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang, Banten. Teknem P2006MT dengan nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club atau Perkumpulan Penerbang Indonesia. Pesawat ini jatuh pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat di BSD Tangerang Selatan. Pesawat ini berangkat dari Bandara Tanjung Lesung di Banten, sedianya menuju ke Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan. Pesawat ini sendiri berisi 3 orang yang terdiri dari 1 pilot, 1 co-pilot, dan 1 teknisi. Ketiganya saat ini telah dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri di Kramat Jati dan tengah dalam proses identifikasi. Dari informasi yang kami peroleh dari Indonesia Flying Club, dalam hal ini adalah pemilik pesawat, ketiganya adalah
sebagai berikut. Yang pertama, pilot Kapten Pulu Darmawan, co-pilot Kapten Suwanda, teknisi Kapten Farid Ahmad. Adapun mengenai penyebab jatuhnya pesawat akan diinvestigasi oleh pihak KNKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kalau melihat proses evakuasi ini KNKT bersama petugas gabungan ini sudah mengevakuasi bangkai pesawat di tempat kejadian perkara. Lalu bagaimana kondisinya siang hari ini pemirsa? Kami ajak Anda bergabung bersama Zinedine Duhan yang saat ini berada di tempat kejadian perkara jatuhnya pesawat milik Indonesia Flying Club di BSD Tangerang Selatan. Duhan, kondisinya seperti apa? Apakah masih ada sisa-sisa bangkai pesawat di sana? Ya, Avena dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang ini bagian-bagian dari pesawat kemarin sudah diangkut ini oleh pihak kepolisian dan juga KNKT. Namun hingga saat ini memang masih tersisa beberapa puing-puing kecil ini dari pesawat. Salah satunya memang di bawah saya, Vena, ini dari pesawat P2006T. Ini masih menyisakan beberapa serpihan kaca ini yang masih berada di jalan, yang memang jika kemarin jalan ini sempat ditutup ketika sesaat setelah pesawat latih ini terjatuh di lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan. Namun hari ini jalan sudah kembali dibuka dan juga puing-puing atau pecahan-pecahan kaca ini kembali diseret ke samping atau dibersihkan ke arah samping. Adapun juga ini menurut keterangan dari saksi-saksi, Vena dan juga pemirsa, ini sebelum terjatuh akhirnya ke lapangan Sunburst ini sempat menabrak sebuah pohon yang berada di seberangnya. Itu dari ranting-ranting pohon yang dapat Anda lihat di layar kaca bahwa memang ini terlihat sekali ranting-ranting pohon ini patah akibat tabrakan dari pesawat latih dengan nomor registrasi PKIFP. Lalu setelah menabrak ranting yang berada di seberang jalan, ini pesawat langsung membentur ke tanah yang berada di bawahnya. Vena, karena terlihat juga di situ sebuah tanah ini mengalami tekanan atau benturan yang sangat keras sehingga tercoak rumputnya dan dapat dilihat ini memang kontras sekali dengan rumput-rumput hijau yang berada di sampingnya. Lalu setelah itu pesawat memang terpental ke seberangnya, yaitu ke lapang Sunburst BSD, yang mana di lapang Sunburst BSD sendiri juga ini sangat terlihat pada saat kemarin pesawat terjatuh di sini lalu terbelah menjadi dua bagian. Nah, ini dapat dilihat rumput yang berada di sebelah saya juga terlihat cukup berantakan, hancur, dan hanya menyisakan beberapa puing-puing kecil, termasuk juga ada sebaran bunga-bunga berwarna putih yang disebarkan oleh warga sekitar dan pihak keluarga mungkin yang kemarin sudah melihat langsung kondisi terkini. Adapun juga Vena dan juga pemirsa, ini masih terlihat jelas ini bercak darah. Jika kemarin sempat viral di media sosial mengenai beberapa potongan gambar maupun video adanya satu orang korban yang terpental keluar pesawat, nah ini masih ada bercak darah yang nampaknya belum 100% mengering. Ini masih berada di trotoar tempat orang berjalan. Selain itu juga masih banyak berserakan bercak-bercak dari oli maupun juga bahan bakar yang digunakan oleh pesawat latih P2006T dengan registrasi PKIFP. Selain itu juga memang dari jalanan sendiri ini beberapa tanah memang terseret ke jalan dan juga kemarin sempat ditutup dengan diberikan garis polisi. Namun untuk sekarang, Vena dan juga pemirsa, ini jalan sudah difungsikan kembali seperti semula karena memang ini sudah dibersihkan. Dan juga nantinya tadi kami sempat berbincang juga dengan petugas kebersihan bahwa bercak-bercak oli maupun bercak-bercak darah nantinya akan disiram dan juga ditutup kembali dengan abu maupun pasir. Selain itu, Vena dan juga pemirsa, untuk ketiga korban sendiri ini baik yang dua berada di dalam pesawat maupun satu yang waktu kemarin ini masih tergeletak di luar pesawat, ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati dan sudah diketahui identitasnya, yaitu Pulung Darmawan, Farid, dan juga Mayor Purnawirawan Suwanda yang kemarin melakukan penerbangan ini dari Tanjung Lesung menuju Pondok Cabe. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Vena. Terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari lokasi kejadian. Selamat siang, terima kasih, selamat bertugas kembali Duhan.
Ya pemirsa, kita beralih ke kabar haji. Untuk Anda, ini ada sebuah alat penanak nasi elektronik atau rice cooker yang diamankan dari tas bawaan jemaah calon haji asal Pasuruan, Jawa Timur. Ya, tidak hanya rice cooker, sejumlah petugas juga mengamankan gunting, kemudian pisau, cutter atau barang-barang yang terindikasi tidak termasuk ataupun yang diamankan karena dinilai tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Keberangkatan kloter 31 asal Pasuruan, Jawa Timur diwarnai penemuan sebuah rice cooker atau alat penanak nasi elektronik. Rice cooker ini dibawa dan dimasukkan dalam tas jinjing atau tas kabin. Karena rice cooker elektronik ini dianggap tak ada hubungannya dengan ibadah haji dan memberi beban tambahan, maka petugas pemberangkatan PPIH mengamankannya. Selain rice cooker, juga diamankan ratusan gunting yang dibawa jemaah haji. Gunting yang digunakan untuk memotong rambut dan bertahalul ini boleh dibawa asalkan ditempatkan di tas bagasi atau koper besar, bukan di tas tenteng atau kabin. Tadi ada rice cooker, terus gunting, ya yang paling banyak temukan gunting benar aja, cutter, pisau. Nah ini gunting, pisau, dan cairan lebih dari 100 ml dianggap membahayakan penerbangan bila ditempatkan di tas kabin. Petugas berharap jemaah calon haji yang hendak masuk asrama haji sebaiknya membawa barang bawaan yang ada hubungannya dengan ibadah haji dan tidak salah menempatkan barang tersebut. Himbauan ini sudah dilakukan sejak lama, namun masih saja ada yang keliru menempatkan barangnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Selanjutnya pemirsa, di Deli Serdang, ini seorang pemulung dan juga istrinya akhirnya naik haji setelah menunggu 28 tahun. ONH 51 sekian zona 2. Kami musyawarah sama orang rumah kan, tabungan kita. Masih kita ya. Rupanya alhamdulillah karena kita niatnya suci, karena ruangnya udah Pak, saya yang nutupi Pak keuangan itu kalau cuma segitu aja. Alhamdulillah saya bersyukur itu. Karena saya menceritakan Pak. Dengan penghasilan yang pas-pasan ini menurut kita nggak mungkin Pak, tapi Allah Ta'ala berkehendak apa yang nggak mungkin. Itulah prinsip saya Pak. Jadi alhamdulillah, karena biaya yang tak terduga banyak Pak, seperti paspor, seperti kesehatan, seperti kurban dan dana dam kadang kita ditamatu, itu sama sekali nggak terpikirkan. Tapi alhamdulillah, karena mungkin saya diizinkan berkurang berangkat tahun ini, semua Pak dimudahkan Pak, dimudahkan. Kadang-kadang saya cerita nggak bisa Pak, dengan keadaan saya begini Pak, rumah pun bocor, nggak saya perhatikan itu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang di segmen viral. Ini pemirsa, gerobak penjual kupat tahu ini ditabrak sebuah mobil dan ini terekam CCTV. Ya, mobil pelaku terbalik dan juga menjadi bulan-bulanan warga. Inilah detik-detik seorang pedagang kupat tahu yang nyaris tertabrak dalam sebuah rekaman CCTV milik warga. Terlihat sebuah kendaraan jenis sedan hitam melaju kencang dari arah utara menuju jalan selatan, hilang kendali dan menyeruduk gerobak kupat tahu milik Cecep. Niat pelaku ingin melarikan diri membuat warga sekitar langsung mengejar pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk, sehingga membuat mobil oleng menabrak pagar rumah milik warga hingga terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun membuat roda gerobak pedagang kupat tahu rusak hingga tidak bisa berjualan. Tahu-tahu
roda udah ketabrak ke sini di depan saya. Ya udah gitu mobilnya nggak berhenti, suruh berhenti, kabur ke sana. Tahu-tahu di sana nabrak Pak. Benteng ya? Nabrak benteng. Ya udah kejadian itu saya di sini nggak ikut ke sana, orang-orang pada ke sana ya nggak, kurang jelas ke sananya Pak. Pengemudi beserta barang bukti berupa 1 unit mobil diamankan petugas Polsek Cimenyan dan saat ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusumah, TV One mengabarkan. Ya, dari Jawa Barat kita ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, ini ada sekelompok emak-emak yang mengeroyok seorang perempuan di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi sekelompok emak-emak yang mengeroyok seorang perempuan terduga sebagai penculik anak terekam dan viral di media sosial. Aksi tersebut berawal dari sikap perempuan yang masuk ke sebuah sekolah di kawasan Jalan Gadang dan mengaku mencari anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Karena yang dicari tidak ada, korban kemudian keluar sekolah. Seorang asisten rumah tangga yang melihat sikap perempuan tersebut merekam dan terjadilah salah paham. Beruntung aksi pengeroyokan tersebut dapat dihentikan oleh seorang anggota TNI yang melintas di lokasi kejadian. Kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum lantaran perempuan berinisial N tidak jadi membuat laporan saat berada di kantor kepolisian Polsek Tanjung Priok. Seorang ibu berinisial N mencari anaknya karena sudah lama dipisahkan oleh suami. Kebetulan dia masuk secara resmi bertanya kepada kepala sekolah maupun gurunya, adakah anak yang bernama seperti anaknya. Lalu ditemukan oleh gurunya, ternyata bukan anaknya, beda dengan fotonya. Lalu ibu itu keluar sekolahan dan divideokan oleh bibi yang sering menjemput anak tersebut, kemudian tidak berkenan, lalu cekcoklah mereka. Pemirsa, aksi nyeleneh dilakukan oleh 2 orang wanita warga negara asing di kawasan Badung, Bali. Bali kembali dihebohkan dengan ulah warga negara asing yang ada di sana. Beredar sebuah foto seorang perempuan seakan sedang mandi bensin yang disiram perempuan lainnya dari selang Pertamini di depan warung di kawasan Canggu, Badung, Bali. Aksi nyeleneh ini pun menuai komentar warganet, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi mengimbau masyarakat harus aktif mengingatkan wisatawan yang akan melaksanakan kegiatan membahayakan. Perilaku-perilaku seperti ini harus sama-sama kita awasi dan tidak menjadi sesuatu yang diselebrasi. Karena kalau diselebrasi terus jadi konten jutaan orang yang nonton, dia jadi benar, ini akan memicu perilaku-perilaku yang salah. Kita mari saling menjaga pariwisata Bali dan Indonesia ini ya berkualitas. Ya, masih dari Bali, pemirsa, ini sebuah video tebing pantai di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dikeruk untuk pembangunan hotel dan ini viral di media sosial dan menuai protes dari warganet. Ya, video ini mendapat tanggapan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang menyayangkan pembangunan tanpa menjaga alam Pulau Bali tersebut. Video yang menampilkan penampakan tebing yang dikeruk di tepi pantai Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, viral dan menjadi sorotan netizen. Material ketukan tebing kapur ini berserakan di pinggir pantai. Warganet mengkritik pemotongan tebing untuk pembangunan sebuah hotel tersebut karena dinilai merusak alam Pulau Bali. Pengerukan tebing untuk pembangunan hotel ini menuai komentar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi meminta pembangunan pariwisata di Bali tidak overbuild dan harus menjaga alam Bali demi pariwisata berkelanjutan.
Kita pastikan environmental sustainability dan memang pembangunan ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, namun harus dipastikan bahwa alam kita dijaga dengan prinsip Bali seperti tadi disampaikan Trihita Karana. Ini menjadi sebuah keharusan dan kami akan pastikan bahwa pembangunan semua di Bali mengacu kepada regulasi yang sesuai dengan Bali dan juga semangat kita di sini semua untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Badung diminta untuk menghentikan pembangunan serta memeriksa dokumen dan juga izin pembangunan hotel dan juga pemotongan tebing tersebut ke Dinas PUPR. Dari Kabupaten Badung, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menggeledah rumah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian nonaktif Muhammad Hatta di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah tersebut digeledah terkait dengan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan telepon genggam, penyidik lantas memasang plang tanda rumah mewah tersebut disita karena diduga terkait tindak pidana. Syahrul Yassin Limpo didakwa kasus gratifikasi dan pemerasan bersama-sama dengan dua anak buahnya, Eksekjen Kementan Kasdi Subagiono dan M. Hatta. Di saat yang sama, KPK juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Jadi saya selaku Camat Wajuki Barat bersama Ibu Lurah selaku Lurah Bumi Harapan bersama Ibu RT diundang untuk menyaksikan penggeledahan terus pemeriksaan beberapa saksi dari keluarga saudara Muhammad Hatta terkait dengan pengembangan kasus Bapak Syahrul Yassin Limpo. Tadi Pak, barang-barang apa saja tadi yang diamankan oleh penyidik KPK tadi? Kalau yang diamankan mungkin dokumen terkait dengan rumah dan ada beberapa handphone, tapi saya tidak dijelaskan terkait handphonenya siapa ya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambut langsung delegasi peserta World Water Forum ke-10 dalam acara welcoming dinner di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana pada Minggu malam. Presiden mengucapkan selamat datang kepada para delegasi, berharap para tamu menikmati pertunjukan maupun hidangan makan malam. Joko Widodo berharap kebersamaan di Forum World Water Forum dapat terus menciptakan kolaborasi untuk menyediakan akses air bersih dan sanitasi bagi semua masyarakat dunia.
Sebelumnya pemirsa, CEO SpaceX sekaligus CEO dari Tesla Elon Musk minggu sore mendatangi puskesmas pembantu Sumerta Kelot di Denpasar, Bali. Kedatangan Elon ini melakukan penyerahan sekaligus penandatanganan jalinan kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Starlink untuk menghadirkan akses internet di seluruh puskesmas di Indonesia. Dengan adanya bantuan berupa jaringan internet Starlink ini, pihak puskesmas berharap pelayanan bisa semakin cepat dalam mengakses data para peserta yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Rencananya bantuan kerjasama jaringan internet Starlink akan diberikan kepada 350 lebih puskesmas yang tersebar di Indonesia. Segmen terakhir. Ya, pemirsa, selalu saja ada makanan yang wajib dicicipi jika Anda berlibur ke Yogyakarta. Ya, salah satunya adalah bubur krecek legendaris yang ada di Pasar Ngasem. Bicara kuliner khas di kota Yogyakarta seolah tak ada habisnya. Salah satu makanan yang wajib dicicipi jika berkunjung atau berlibur ke sini yaitu bubur krecek legendaris yang ada di Pasar Ngasem. Cita rasa dan kelezatan bubur krecek yang masih terjaga hingga puluhan tahun tak lepas dari tangan Yu Ngademi. Ia telah berjualan bubur krecek di Pasar Ngasem sejak tahun 1983. Bubur yang disajikan dengan siraman krecek, tahu, dan cabai, serta kuah yang diracik dengan bumbu tradisional menjadi menu andalan Yu Ngademi. Pelanggan juga bisa menambahkan lauk pauk seperti ayam goreng, tempe, telur asin, ataupun telur dadar. Tentang harganya, harga makanan. Oh ya, kalau bubur krecek telur itu 12. Kalau pakai nasi ayam itu 16. Kalau bubur krecek tok itu 8.000. Rasanya yang menggugah selera membuat pelanggan ramai berkunjung terlebih saat akhir pekan ataupun musim liburan. Yang pertama karena kan saya seneng bubur mas. Di tempat warung Yu Ngademi ini buburnya kan panas mangap itu loh. Itu kayak krecek empuk kan restoran diuntuh nyon sewu ya mas ya. Itu baru nyedot slup, itu langsung piar terus apa ya seger. Gitu loh. Apalagi kalau pagi bubur di apa ini kan bubur ngarani saya kan bubur Jawa itu mas. Oke. Jadi bukan bubur ayam, bubur Jawa. Jadi pakai krecek sambal krecek terus pakai telur itu sama teh nasgitel. Tempatnya Yu Ngademi tonjo bikin awak dadi ngademi. Selain bubur krecek, di tempat ini juga disajikan bubur kelor hingga olahan masakan lainnya seperti acar gurame, tuna sambal, pepes tuna, kikil, dan lainnya. Warung kuliner Yu Ngademi buka setiap harinya sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Yu Ngademi sendiri kini berusia 67 tahun dan berjualan di Pasar Ngasem sisi timur dibantu anak-anaknya. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi kuliner Yogyakarta tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Anata Elita. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.